Shalom, perkenalkan nama saya Dr. Kurniati Ihromi Tanjung dan saya biasa dipanggil dengan Nia. Kenapa saya ada di sini? Karena saya punya putra yang menyandang autisma dan sampai sekarang ini masih belum berbicara. Dan usianya sudah 26 tahun, namanya Saud Benyamin Tanjung, Ben. Dan saya sangat menyayangi dia. Sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah diminta untuk mengajar materi yang sama di LK3 ini. Dan ketika itu Ben masih usia sekitar 6 tahun lah gitu. Dan setelah saya mengajar 2 kali berturut-turut, Pak Julianto berkomentar, "Digali lagi ya, Dokter Nia." Yang saya terjemahkan artinya, jalani kehidupan bersama anak ini dan bersama Tuhan tentunya. Dan nanti kembali lagi ke sini untuk mengajar. Dan sekarang setelah 20 tahun kemudian, ini hasilnya. Saya dan keluarga berjalan bersama tanpa tahu apa yang akan terjadi. Sering kita tenggelam dalam kesulitan-kesulitan besar. Tetapi di perjalanan inilah ya, kita mengalami janji Tuhan yang sejati itu. Benar terbukti kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja saya dan kita sering sekali tidak menyadari bentuk-bentuk dari penyertaan tersebut. Dan juga pencerahan-pencerahan Tuhan untuk solving problem kita. Termasuk di dalam memiliki anak dengan kondisi autisma ini. Sehingga kita semua sering jatuh dalam keputusasaan. Di kelas ini yang akan dibagikan itu bukan drama kisah tentang perjalanan keluarga saya bersama dengan Ben, tapi justru yang akan dibagikan adalah pencerahan ilahi sepanjang perjalanan itu, yang membuat kita jadi bisa lebih jelas melihat dan terus menekuni hidup ini bersama-sama apapun yang terjadi. Mengapa? Karena setiap keluarga itu akan mengalami kisah yang sangat berbeda. Sekalipun anak mereka bersama-sama didiagnosa autisma, si A, si B sama-sama autisma gitu ya. Dan setiap keluarga itu akan dapat keluar dari ketertenggelamannya dalam kesulitan mereka. Perlahan tapi pasti. Ketika, ini observasi saya ya, mereka mulai memilih untuk semakin bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan tidak lagi bersandar hanya pada dirinya sendiri. Dan keberadaan konselor yang punya sikap hati atau attitude yang tepat itu akan menolong mereka menjalani perjalanan berliku ya. Dan bersama Anda, konselor yang bersikap hati tepat, dia akan kuat berjalan. Oh, I'm happy to teach counselor. Why? Karena konselor yang baik, yang peka mendengar tuntunan Roh Kudus akan apa yang akan dia sampaikan ketika berdiskusi dengan orang tua, itu akan sangat menolong orang tua untuk dapat melakukan perannya mengiring ABK ini. Dan materi ajar yang saya berikan itu fokusnya pada pengalaman iman seluruh keluarga saya menghadapi masa sulit mengiring putra ABK autisma. Dan apa yang akan terjadi itu bisa terjadi lebih baik jika ada konselor yang memediasi dengan baik. Senjata-senjata iman yang ada di Alkitab. Jadi demikian menyampaikannya dengan baik, memediasinya, dan bukan menggurui, pula bukan menghakimi. Jadi memediasi itu adalah berdiri di tengah di antara mereka dan firman, dan mencoba menjelaskan dengan baik agar
itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Ya. Memberi masukan, tapi membiarkan keluarga tersebut untuk menjadi lebih kuat dan memilih sendiri untuk berjalan sesuai prinsip dari Alkitab ini. Jadi bukan menyuruh, menginstruksikan, mereka yang melihat dan mengambil keputusan. Ini penting banget, karena pasti terang itu akan terlihat kalau orang-orang tua ini termasuk kami itu trust and obey di sepanjang perjalanan. Dan ketika mereka jatuh, konselor pun menerima dan menemani mereka kembali ke jalan yang benar. Peran konselor dengan right attitude atau sikap hati yang benar di sini amat sangat penting. Tentu pengalaman kami 20 tahun tidak dapat semualah dicurahkan dalam waktu 2 hari. Tapi saya mau mencoba memakai metode dan teknologi agar as much as possible kita dapat memahami the battlefield of mind yang dihadapi oleh keluarga ini. Dan secara prinsip kita dapat terus mengiring mereka. Teman-teman jangan lupa, ini adalah peperangan mereka. Bukan peperangan Anda. Ini adalah peperangan keluarga yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus. Dan Anda datang sebagai pengiring. Ya. Dan kita membantu mereka menemukan kembali iman, percaya, dan harapan mereka yang pasti terguncang ketika menerima diagnosa. Sehingga perlahan tapi pasti mereka menjadi kembali kuat dalam menghadapi apa saja di hidup ini. Apa kisah aku sini ya ini bisa jadi contoh? Anak aku masih autis dan masih limited verbal. Apa yang bisa dicontoh? Tentu kalau ada orang tua yang mau anaknya sukses, dia pikir, ngapain lah belajar dari sini ya? Anaknya aja masih autis. Ada yang Anda bisa pelajari dari aku tentang bagaimana seseorang yang selalu tadinya bersandar pada pengetahuan sendiri, bersandar pada kepandaiannya sendiri, dengan kata lain agak sombong ya, berubah menjadi seorang yang berserah dan bersandar pada kekuatan Allah. Dan pada saat itulah terang itu dinyatakan. Itu sudah saya alami dan itu yang akan saya bagikan. Aku adalah orang yang sangat amat sulit dibuat patuh, dibuat percaya, dan mengerjakan semua ini dengan benar dan sesuai firman. Aku tuh susah banget orangnya. Tetapi kasih karunia Tuhan tuh tidak pernah loh membiarkan aku terus jalan di jalan-jalan yang sesat. Saat ini saya bisa melihat ke belakang dan bercerita tentang banyak waktu yang saya buang. Karena saya sering lari dari tuntunan firman dan mencoba cara aku sendiri. But hey, itu sudah lewat. Dan sekarang aku bahkan bisa memberi testimoni supaya kita semua tidak perlu lagi mengalami apa yang aku alami, bukan? Agar keluarga yang kita iring ini lebih cepat mengalami apa yang dikatakan Tuhan, mengubah ratapan menjadi tarian dan dapat mengubah ratapan mereka seperti ini. Kenapa kami diberi anak autis? Why? Padahal aku kan padahal aku begini. Ya, aku juga begitu dulu. Dan ratapan ini makin kacau. Jujur aja ya, kalau ada hamba Tuhan atau konselor atau ada teman mereka yang Jesus freak gitu, Jesus freak Christian gitu, yang menyampaikan
Ini adalah kutuk. Beriman makanya banyak doa dong. Teman-teman, aku udah kenyang banget dengan omongan seperti itu. Tetapi dengan pengawalan yang baik, maka keluarga yang sedang mengalami kedaruratan ini bahkan akan menemukan bahwa semua kita di dunia ini adalah orang terkutuk. Tetapi keputusan menjadi murid Kristus, mempercayakan hidup kepada Dia, dan melakukan firman-Nya dengan trust and obey, dan keluarga ini menjadi datang ke kaki salib dan menyerahkan semua beban mereka, termasuk anak mereka yang ada dalam kondisi autisme ini. Keluarga ini perlahan tapi pasti akan menemukan ratapan mereka berubah menjadi tarian. Dan instead of mengatakan why autism, mereka bisa bilang autism, why not? Dengan ringan. Karena mereka sampai kepada mengasihi anaknya tanpa syarat, unconditional love. Dengan bimbingan Anda dan doa Anda dan support dari semuanya, keluarga ini nanti dapat melihat harta karun terpendam yang hadir bersama dengan anak ini, yang perlahan tapi pasti terkuak lapis demi lapis di dalam hidup mereka. Terlebih bila mereka punya konselor yang mengasihi mereka sebagai orang tua yang desperate ini dengan kasih Allah. Untuk itu, saya akan membagikan link dari beberapa bahan yang telah lama saya sampaikan di materi-materi lalu tentang autisme. Baik itu di platform duniawi biasa atau seperti ini dan berbasis Kristiani. Anda dapat mengaksesnya kapan saja setelah 2 hari ini nanti di link dari saya. Nah, di 2 hari ini kita akan mendapat materi. Kemudian Anda akan masuk ke breakout room. Ya, di beberapa sesi ada masuk dengan ke breakout room dengan tugas pertanyaan yang akan sama terus. Dan Anda juga boleh mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam benak Anda setelah mendengar dan sharing gitu. Nah, itu ditulis aja di chat. Nanti saya akan minta dikopikan chat itu dan kita jadi tahu at the end of semua session ini, mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab dan kalau belum kita bisa saling membantu. Itu metode yang aku pakai. Dan pertanyaannya untuk goal kita melatih kepekaan yaitu pertama, apa yang Roh Kudus letakkan di hati saudara ketika mendengarkan materi yang baru didengar ini? Itu aja pertanyaannya. Oke, lalu kumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan. Karena kita akan berpikir karena pertanyaan.